وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang pada sore hari ini kita dapat berkumpul ya, walaupun dengan online dengan mudir kita, mudir am Ustadzuna Al-Fadhil Al-Ustadz Abu Yahya Badrul Salam hafizahullah taala. Kita akan melaksanakan webinar dengan tema membangun semangat para penghafal Al-Quran selama belajar online ya. Kita tahu bahwasanya terakhir kita belajar di Imam Syatibi ya, para santri, terakhir tanggal 22 Maret tahun 2020. Alhamdulillah setelah sekian lama kita bisa berkumpul kembali ya. Kita bisa mendengarkan nasihat dari mudir kita yaitu Ustadz Badru. Untuk mempersingkat waktu ya, kami akan membacakan beberapa aturan selama berlangsungnya acara. Yang pertama, selama penyampaian materi, perangkat peserta dalam posisi di mute. Ya, yang kedua, tidak menampilkan foto atau video peserta. Ya, kami ulangin yang poin kedua, diharapkan para peserta tidak menampilkan foto atau video peserta. Ya. Jadi yang masih menampilkan video harap dimatikan. Kemudian yang ketiga, mengikuti acaranya dengan tertib. Yang keempat, setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang kelima, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema yang dibahas. Ya, kami ulangin untuk poin yang kedua, peserta tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk menampilkan foto atau video selama acara berlangsung. Ya, mungkin bisa dipahami. Jadi yang masih membuka video atau foto bisa dinonaktifkan. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada Ustadz Badru Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan nasihatnya. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, terutama para penghafal Al-Quranul Karim, tidak layak bagi seorang muslim atau mukmin mempunyai sifat pemalas atau malas-malasan, terutama dalam ibadah. Apalagi ia seorang penghafal Al-Quranul Karim. Karena Islam ya selalu menganjurkan seorang muslim itu selalu semangat dalam hidupnya. Semangat kepada apa? Kepada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, semangatlah kata Rasulullah. Kepada apa? Ala ma yanfa'uk, kepada apa-apa yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Sebuah hadis yang menggambarkan kepada kita betapa Islam memerangi yang namanya kemalasan ya dalam melakukan kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, harus semangatlah kepada apa yang bermanfaat buat diri kamu. Dan minta tolong kepada Allah, artinya, ya, kita semangat, namun tetap kita minta tolong kepada Allah agar Allah membantu, ya, urusan kita.
Dan jangan kita mengandalkan kemampuan diri kita. Jangan kita mengandalkan ya skill diri kita sendiri, tidak. Tapi kita minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Artinya jangan cepat lemah. Karena terkadang ada orang yang semangatnya sebentar saja, ya seperti orang mengatakan panas-panas tai ayam. Ya, semangatnya di awal-awal saja, setelah itu melemah, yang kemudian tidak lagi semangat. Maka ini namanya ajaz. Ya, ajaz itu artinya lemah. Maka Imam Nawawi rahimahullah ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan artinya seorang muslim tidak boleh lemah ya dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Dia harus selalu punya semangat dan dia terus berusaha memompa semangatnya. Karena itulah saudaraku sekalian, seorang mukmin itu tidak pernah membiarkan dirinya terombang-ambing di dalam kemalasan. Karena kemalasan tidak ada manfaatnya. Kemalasan bahkan mudarat untuk hidupnya. Kecuali malas untuk berbuat maksiat, maka ini tentu kebaikan. Malas untuk berbuat sesuatu yang haram. Malas untuk berbuat sesuatu yang makruh. Maka ini malas yang terpuji. Tapi ketika kita malas kepada kebaikan, malas untuk menuntut ilmu Allah, malas untuk ibadah kepada Allah, malas untuk berzikir kepada Allah, malas untuk baca Quran, malas untuk banyak kebaikan-kebaikan, itu malah menunjukkan akan adanya tanda kemunafikan di dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang munafik demikian. Allah berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Lihat kepada ibadah yang sangat agung ini, sholat. Yang merupakan ibadah yang paling agung di mata Allah setelah 2 kalimat syahadat. Ternyata malas. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Iya. Maka Allah menyifati orang-orang munafik seperti itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri menuju sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu juga mereka riya, ingin dilihat manusia. Dan mereka pun tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Itu orang munafik. Mau baca Quran malas. Mau zikir malas. Maka sungguh naif. Ya, sungguh ironis kalau ternyata yang melakukan itu penuntut ilmu Allah. Kalau apalagi ternyata dia penghafal Al-Quranul Karim. Karena penghafal Al-Quranul Karim harusnya dia faham dari Al-Quran dan dia mempunyai jiwa Al-Quran. Ya, dia betul-betul memahami dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quranul Karim memerangi sifat kemalasan. Bahkan Al-Quran menyifati sifat malas itu sebagai sifat orang-orang munafiqin. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka seorang penghafal Al-Quran, dia harus hidupnya itu selalu semangat kepada kebaikan. Menghafal Quran amalan yang sangat agung. Tidak layak kemudian seorang penghafal Al-Quran malas-malasan untuk merojaah Al-Quran. Tidak layak seorang penghafal Al-Quran malas-malasan untuk beribadah kepada Allah, terutama sholat. Kalau ternyata penghafal Al-Quran untuk sholat malas-malasan ketika mendengar adzan, tidak segera pergi ke masjid atau tidak berusaha segera bersiap-siap. Allah menyebutkan tentang orang munafik juga. Allah berfirman, "Walau aradul khuruja la'a'addu lahu 'uddah, walakin karihallahum bi'athahum, athabbatahum, wa qila qu'udu ma'al qa'idin."
Ya, kalaulah mereka mau untuk keluar kepada kebaikan, tentu mereka sudah bersiap-siap terlebih dahulu. Akan tetapi Allah tidak menyukai keluarnya mereka tersebut. Maka Allah jadikan mereka hatinya malas, hatinya berat untuk keluar kepada kebaikan tersebut. Lalu dikatakan kepada mereka, duduklah bersama orang-orang yang duduk itu. Ya, duduklah. Bayangkan, ya, kalau ternyata kita ini dijadikan oleh Allah hatinya malas kepada kebaikan, berarti itu tanda Allah nggak suka sama kita. Iya. Karena kalau Allah suka, Allah jadikan hati kita semangat kepada kebaikan, apalagi kepada sholat, yang merupakan ibadah yang sangat agung. Iya. Lihat Allah mengatakan, kalaulah mereka mau keluar kepada kebaikan, pasti mereka bersiap-siap. Kita ketika mendengar adzan, nggak ada persiapan sama sekali. Masih malas-malasan, nggak ada persiapan. Iya. Untuk menuntut ilmu, kalaulah ada keinginan untuk menuntut ilmu, pasti kita artinya bersiap-siap. Tapi kita ternyata tidak ada persiapan sama sekali. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang menunda-nunda ya suatu kebaikan, padahal sudah tiba saatnya kebaikan untuk dilakukan. Kalau ia tunda-tunda, biasanya Allah berikan sanksi, dijadikan hatinya berat untuk melakukan kebaikan tersebut. Iya. Lalu beliau membawakan ayat tadi. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah, walakin karihallahum bi'athahum, fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Maka waspadalah wahai para penghafal Al-Quran, waspadalah Anda, jangan sampai Al-Quran menjadi hujjah alaik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan menolong kamu. Atau Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan membinasakan dirimu. Jangan sampai Anda, wahai para penghafal Al-Quran, ya, tenggelam dalam syahwat dan hawa nafsu. Wallahi, jika Anda lakukan itu, sungguh Anda masuk di dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW suatu malam bermimpi di bawah dua malaikat. Lalu kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan seorang laki-laki yang ditidurkan terlentang. Lalu kemudian seorang laki-laki datang membawa batu besar. Lalu kemudian kepala orang yang terlentang itu dihancurkan dengan batu. Lalu kata Rasulullah, batu itu menggelinding. Jadi kejarnya batu itu, kemudian ketika dia kembali, ternyata kepala orang itu sudah bagus lagi. Dan dihancurkan lagi demikian. Terus dilakukan. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat itu, siapa? Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata dua malaikat itu? Kata dua malaikat ini orang dahulu sudah diajarkan oleh Allah Al-Quran. Dia dulu di waktu hidupnya mengambil Al-Quran. Tapi kemudian apa? Dia tidur dari Al-Quran. Dia tidur dari sholat. Ya subhanallah. Bagaimana dia sudah diberikan oleh Allah kemuliaan untuk menghafal Al-Quran, lalu kemudian dia tidur untuk mengamalkan Al-Quran. Dia malas-malasan untuk mengamalkan Al-Quran. Dia malah mengikuti hawa nafsunya. Apa dia tidak khawatir dan takut jika dia akan diadab dalam kuburnya seperti itu, dihancurkan kepalanya? Nas'alullah salamata wal afiyah, saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhi, ya, kita sebagai seorang muslim, apalagi para penghafal Al-Quran, setiap muslim tidak boleh hanya karena pandemi kita jadi malas. Tidak boleh hanya karena ya kita keadaannya seperti ini kita jadi malas, tidak boleh. Gunakan waktu untuk menambah terus amalan saleh. Kebaikan demi kebaikan. Jangan kita mempunyai sifat itu taswif, suka menunda-nunda.
Karena itu bukanlah sifat seorang muslim. Abdullah bin Umar ketika membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu gharib, orang asing, atau 'abiru sabil, atau ya pengembara, ya musafir. Lalu Abdullah bin Umar berkata apa? "Idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Wa khudh min sihhatika qabla maradik wa khudh ya wa min hayatika qabla mautik." Kata Abdullah bin Umar apa? Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunda-tunda sampai waktu sore. Dan kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunda-tunda sampai waktu pagi. Gunakan kesempatan sehatmu sebelum sakitmu, kata beliau. Dan gunakan kesempatan hidupmu sebelum matimu. Saudaraku sekalian, ya. Jadi kita berusaha sekuat tenaga. Jangan kita menunda-nunda waktu, nanti saja. Sore masih ada waktu. Nanti saja, malam masih ada waktu. Wallahi, ini orang tertipu, saudaraku. Al-Hasan al-Basri berkata, "Iyyaka wat taswif, fa innaka fi yaumik lasta walasta fi ghadik." Jauhi oleh kamu sifat taswif. Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Kalau kamu hari ini bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin, dan ternyata hari esok masih ada, kita bisa melakukan seperti hari ini. Tapi kalau kamu, ya, ternyata hari esok sudah tidak ada lagi, dan kamu bisa melakukan hari ini semaksimal mungkin, kamu tidak akan menyesal, kata Al-Hasan al-Basri. Ya akhi, saudaraku, seorang penuntut ilmu, seorang muslim, seorang mukmin, ya, berusaha terus untuk melawan kemalasannya itu dengan bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, dan berusaha terus untuk semangat kepada berbagai macam kebaikan. Lalu bagaimana caranya supaya kita selalu memompa kebaikan, saudaraku sekalian? Memompa semangat kita maksud. Bagaimana kita berusaha memompa semangat kita? Tentu memompa semangat, ya. Yang pertama adalah dengan cara memotivasi diri dengan Al-Quran dan hadis. Ya, ketika kita tahu bahwa sifat malas itu ternyata bukan sifat orang yang beriman. Ternyata Al-Quran menyebutkan sifat malas itu adalah sifat orang munafik. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, melarang kita untuk mempunyai jiwa pemalas. Bahkan Nabi menyuruh kita menjadi orang-orang yang semangat. Maka dengan kita memotivasi diri melihat, ya, Al-Quran dan hadis, ini akan bangkitlah semangat kita, saudaraku sekalian. Yang kedua, agar kita punya sifat semangat dalam, ya, kebaikan, itu kita berpikir sejenak, apa manfaatnya malas dan bermalas-malasan? Wallahi tidak ada manfaat. Orang malas akan terhalang dari banyak sekali kebaikan. Ya, mau baca Quran malas, akhirnya dia terhindar, jadi akhirnya kebaikan banyak dia tidak dapatkan. Mau ya, berzikir malas, mau murojaah Al-Quran malas. Berapa banyak kebaikan yang akan terluput gara-gara kemalasannya tersebut. Coba kamu pikirkan baik-baik. Apa manfaatnya malas? Apa manfaatnya memelihara, ya, sifat pemalas? Gak ada manfaatnya. Maka kalau kita pikirkan sejenak, bagi orang yang berakal, ya, dia akan merasa malu kalau ternyata dia pemalas. Ya. Bagi orang yang berakal, dia harusnya malu, ya, kalau dia ternyata tidak punya semangat seperti teman-temannya yang semangat. Karena kemalasan itu akibat daripada syahwat, saudaraku.
Kemalasan itu berasal dari setan, saudaraku. Makanya Rasulullah SAW menyuruh untuk menahan, menguap. Kata Rasulullah SAW, "Idza tasa'aba ahadukum falyaqdhim mastata'." Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia tahan semaksimal mungkin, kata Rasulullah. Ya. Kenapa kata para ulama? Karena menguap itu menimbulkan jiwa malas. Menguap itu menimbulkan kemalasan. Maka Islam, Rasulullah SAW menyuruh supaya menahan malas, menahan menguap, supaya tidak muncul kemalasan itu pada diri kita. Sebaliknya ketika kita bersin, disuruh kita mengucapkan Alhamdulillah. Kata Ibnu Qayyim, karena bersin itu bisa menimbulkan semangat. Ya. Maka kita disuruh untuk mengucapkan Alhamdulillah. Dan itu semua menunjukkan, dan kita pikirkan baik-baik, bahwa manfaat malas tidak ada sama sekali. Ya, maksudnya malas kepada kebaikan. Itu sifat tercela, saudara. Maka semangatlah Anda dalam hidup Anda. Kemudian yang ketiga, agar kita punya jiwa semangat terus bisa bersemangat, yaitu kita selalu membaca bagaimana biografi para ulama terdahulu yang mereka hidupnya luar biasa, penuh kesungguhan dalam hidupnya itu. Ya, mereka tidak pernah malas di dalam kebaikan. Bagaimana dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, mereka membaca Al-Quran. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengkhatam Al-Quran itu 3 hari sekali. Dan kebanyakan para sahabat, kata Ibnu Qayyim, mengkhatam Al-Quran itu dalam 7 hari. Ada juga yang mengkhatam Al-Quran dalam 15 hari. Ada juga yang mengkhatam Al-Quran dalam sebulan. Ya. Dahulu bagaimana salafus saleh semangatnya menuntut ilmu Allah. Mereka berjalan berbulan-bulan hanya untuk mencari satu hadis. Ini dia Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang mendengar ya bahwa ada satu hadis yang hanya dimiliki seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Dan Abdullah bin Unais ini tinggalnya di Syam. Segeralah Jabir membeli seekor unta, lalu berjalanlah menuju Syam hanya karena ingin mencari satu hadis ini saja. Sesampainya di Syam langsung bertemu dengan Abdullah bin Unais dan minta disampaikan hadis tersebut. Setelah itu dia langsung pulang lagi ke kota Madinah, ya, tanpa melancong kemana-kemana dulu. Luar biasa, semangat. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mendengar seorang syekh ulama hadis yang sanadnya sangat ali, yang namun adanya di Son'a, Yaman sana. Sementara Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Dan Imam Ahmad nggak punya kendaraan untuk pergi ke Son'a. Dan Imam Ahmad nggak punya bekal yang cukup untuk pergi ke Son'a. Akhirnya Imam Ahmad putuskan untuk jalan kaki. Bayangkan Baghdad, Son'a itu. Ya, dari Baghdad itu di Iran. Ya, di Irak. Jalan kaki ke Yaman. Ribuan kilometer ya. Ya. Sampai akhirnya di tengah jalan Imam Ahmad kehabisan bekal. Akhirnya dia gadaikan pakaiannya. Satu-satunya yang melekat di bajunya itu. Ya, hanya untuk bisa makan. Subhanallah, semangat para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu Allah Jalla wa'ala luar biasa sekali. Kalau kita membaca ya kisah-kisah para ulama salaf terdahulu dalam semangat mereka kepada kebaikan, Masya Allah. Itu membuat kita ini menggugah semangat kita dalam kebaikan, saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Kemudian, tips yang selanjutnya agar kita selalu semangat, jangan bergaul dengan orang-orang pemalas. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang pemalas, kita akan menjadi malas seperti dia. Ya. Karena penyakit malas itu bisa menular, saudara. Kalau kita punya teman-teman pemalas, kita jadi pemalas juga.
Maka kewajiban kita, lihat teman-teman kita yang pemalas, jangan jadikan teman akrab. Teman-teman yang selalu semangat dalam hidupnya, dalam kebaikan, jadikan dia teman. Supaya kita termotivasi. Ya. Rasulullah SAW sabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu di atas agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil," kata Rasulullah. Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Ya, khalil itu artinya berteman yang betul-betul akrab dengan dia. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa ya. Seorang mukmin harus menjihadi dirinya dan menjihadi kemalasan. Jangan kita menjadi orang yang lemah di hadapan kemalasan, nggak boleh. Iya. Seorang mukmin tidak boleh lemah di hadapan kemalasan. Tapi seorang mukmin tuh hidupnya bersungguh-sungguh, selalu menjihadi dirinya, berjuang. Allah mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad? Jihad dalam ayat ini masuk padanya jihad terhadap diri sendiri, itu yang paling utama. Ya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, kata Allah, sementara kamu tidak berjihad, ya, melawan kemalasan, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, tidak ada kesungguhan kamu itu. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah juga belum mengetahui siapa orang yang sabar untuk memelihara semangatnya dalam ketaatan, dalam kebaikan, sabar terus. Jangan kita berkhayal pengen masuk surga kalau kita hanya malas-malasan, saudaraku sekalian. Iya. Dahulu seorang sahabat Nabi SAW, ya, selalu capek dan lelah dengan ibadah kepada Allah. Sampai-sampai ditegur, engkau selalu lelah dalam ibadah kepada Allah. Sampai kapan kamu akan lelah terus? Kata sahabat ini, sampai kedua kakiku ini menapakkan, ya, di tanah surga. Baru aku akan istirahat di sana. Adapun di dunia bukan tempat istirahat memang. Di dunia kita tempat bersungguh-sungguh. Ya, mencari kebaikan, mencari pahala Allah Jalla wa'ala. Demikian saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Ya. Maka orang yang berjihad melawan dirinya, melawan kemalasannya, Allah akan bukakan itu, ya, pintu-pintu kebaikan itu yang banyak pada diri kita. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami. Jihad yang dimaksud dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim, yaitu jihad melawan diri sendiri. Iya. Jihad untuk menaati Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang menjihadi dirinya di jalan Allah, kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lainnya. Naam, orang yang menjihadi kemalasannya kepada ketaatan, dan dia berusaha semangat terus di atas ketaatan, Allah akan bukakan pintu-pintu ketaatan yang lain. Allah akan mudahkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka para penuntut ilmu Al-Quran dan para penghafal apalagi tahu ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Maka tidak layak kemudian penghafal Al-Quran, ya, tidak termotivasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tidak termotivasi dengan ayat Al-Quran, maka dengan apa lagi kita akan termotivasi? Kayak kalau itu firman Allah Jalla wa'ala, sebaik-baiknya ucapan, ya, ternyata itu tidak memotivasi diri kita, maka saudaraku sekalian, sungguh tidak ada kebaikannya kalau begitu diri kita ini. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin, ya, terus berusaha bagaimana ia istiqomah,
Dan istiqomah butuh semangat. Kalau kita malas, nggak bisa istiqomah. Kalau kita malas kepada kebaikan, malas mau zikir, malas mau baca Quran, malas mau sholat, bagaimana kita akan bisa istiqomah, saudaraku sekalian? Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya, kata para ulama apa? Kamu jaga tuh ketakwaanmu dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan malas-malesan. Bukan dengan beleha-leha. Jaga ketakwaanmu itu dengan sebenar-benarnya. Lalu Allah mengatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Untuk menjaga terus keislaman kita dan semangat di atas Islam, di atas ketaatan dan ketakwaan. Butuh semangat, saudaraku. Tapi ketika semangat kita melempem, bagaimana kita akan bisa menjaga ketakwaan kita? Sementara kita hanya berangan-angan saja, ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kepada kebaikan kita semangat, tidak ada semangat, kita malas. Ya. Bukan, iman itu bukan sebatas berangan-angan, karena hanya berangan-angan itu jiwa pemalas, saudaraku. Kata Al-Hasan Al-Basri apa? Laisal iman bitamanni. Iman bukannya sebatas dengan angan-angan, nanti saya beramal, nanti saya akan begini, tapi kemudian setelah itu malas. Tidak ada kesungguhan untuk merealisasikan amal. Ya. Bukan seperti itu iman. Tapi dia berusaha untuk realisasikan di dalam kehidupan dia. Dalam amalan soleh dia. Dalam ketakwaan dia. Dalam kebaikan dan yang lainnya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, jadi itulah ya sifat orang yang beriman, wallah. Ya, karena surga itu adalah sesuatu yang agung. Surga itu adalah sesuatu yang mahal. Mereka yang bisa meraih surga adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman, Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sabiqu, sari'u, sari'u. Allah mengatakan sari'u, bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan bersegera. Gak mungkin kita bersegera kalau kita punya jiwa pemalas. Bersegera itu menunjukkan semangat. Allah mengatakan sari'u wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan Rabb kamu. Berarti kita harus semangat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersegera, berlomba. Dan tidak mungkin kita berlomba kalau kita malas-malasan. Sementara Allah berfirman, ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah orang-orang berlomba-lomba itu, ya, hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Untuk kebaikan itu kita harus berlomba-lomba. Bagaimana kita akan berlomba sementara kita pemalas? Pemalas tidak mungkin berlomba, saudaraku. Pemalas tidak mungkin bersegera, ya akhi. Perlombaan itu hanya bagi orang-orang yang punya jiwa semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun pemalas, dia tidak akan pernah mau berlomba-lomba. Dia merasa cukup dengan ilmu yang ada. Dia merasa cukup dengan amal soleh yang dia lakukan. Ya, ketika melihat ada orang yang lebih darinya, tidak ada terbetik di hatinya untuk berlomba. Sudahlah, yang saya lakukan ini juga cukup kayaknya. Akhirnya tidak ada perlombaan sama sekali. Ya, kenapa? Karena kemalasan menghentikannya. Kemalasan menjadikan dia tidak mau berlomba. Sementara Allah menyuruh kita berlomba. Sementara Allah menyuruh kita bersegera. Saudara keseiman, azan ya Allah wa iyyakum. Ridhokah kita
kalau kita ternyata tidak termasuk orang-orang yang berlomba dalam kebaikan? Ridhokah kita kalau ternyata kita tidak masuk dalam ayat tadi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kepada ampunan Rob kalian. Ternyata kita gara-gara malas nggak bersegera. Seorang mukmin tidak akan ridho dengan seperti itu, saudaraku seiman. Azani Allah wa iyyakum. Nah, saudaraku seiman, ya. Inilah jiwa seorang mukmin. Seorang mukmin mempunyai jiwa perlombaan untuk kepada kebaikan dan kepada surga Allah Jalla wa'ala. Sehingga dia berusaha untuk semangat kepada cita-citanya yang tinggi. Dan jika cita-cita tertinggi itu adalah surga. Seorang mukmin yang dia pikirkan adalah bagaimana meraih ridha Allah dengan cara banyak beramal saleh. Seorang mukmin yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa menjadi hamba yang senantiasa mampu akhal Islam azani Allah wa iyyakum menjalani berbagai macam ya syariatnya, perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi kalau kita malas, semua itu hilang. Iya. Orang pemalas itu rata-rata condongnya kepada syahwat. Lihat saja. Pemalas itu selalu condongnya kepada apa? Ya ketidakbaikan. Lihat para pemalas itu habis waktunya dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Habis waktunya dengan main game. Habis mau waktunya hanya sebatas dengan ngobrol sana-sini, ngalor ngidul, kada manfaatnya. Iya. Kalau diajak baca Quran, malas, nanti aja deh besok, nanti aja. Nah itulah, ya akhi. Maka dari itulah, ya akhi, saya sekali lagi saya sampaikan, wahai Anda, terutama kamu yang para penghafal Quran, dan semua kita setiap muslim, peliharalah terus semangat kita di atas kebaikan. Semangat untuk ya ibadah kepada Allah, semangat kepada hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Demikian yang bisa sampaikan. Ya billahi taufik. Barangkali ada yang bertanya, silakan.